lagi terima kasih kepada Pak Budi atas waktu yang diberikan. Terima kasih kepada Bu ini yang telah memberikan tempat kepada kita semuanya untuk presentasi pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan pemaparan tentang praktek kinerja kepala sekolah SMP di Kabupaten Bangun dengan judul perkuat visi dan misi melalui peningkatan kualitas pembelajaran mengetahui rapor pendidikan. Ada hadiahnya, ada hadiahnya. Ada tentang rapor pendidikan. Rapor pendidikan merupakan sangat penting karena itu menggambarkan bagaimana sudah lakukan ini, sudah lakukan itu, tapi ternyata setelah dilaporkan dan dilihat hasilnya dari rapor pendidikan ternyata kok tidak sama dengan yang pernah kita laporkan. Saya kira mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Kalau saya jawabnya, kan Ibu itu mengajar bagaimana sih? Ya, karena adanya dari penilaian bukan dari guru, mungkin dari siswa juga, mungkin itu sehingga kemampuan guru itu sudah terdeteksi. Kemampuan guru itu begini ngajarnya, mungkin walaupun ditata 10 kali, kalau dia kembali ke biasa itu akan terdeteksi. Ya, itu juga saja Pak. Terima kasih. Luar biasa jawaban senior ini. Jadi saya minta tanggapan dari Pak Budi. Betul nggak Pak? Jawaban dari Pak ini sama Pak Pagim. Luar biasa dapat hadiah ini Pak. Ini sebagai wujud daripada apresiasi. Ya, alhamdulillah. Dulu ya. Salah terima Pak. Iya. Itu lagi Pak Budi. Habis sudah lagi mana? Itu merupakan laporan yang komprehensif apabila mengenai kondisi layanan satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, melalui rapor pendidikan, satuan pendidikan dapat mengetahui apa saja yang memang sudah berjalan seperti pandangan dan demikian pandangan tadi dengan baik maupun yang masih perlu penguatan dan upaya perbaikan layanan yang berkelanjutan. Saya kira Bapak Ibu konsisten dengan ini. Kemudian yang kedua, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah perlu. Kenapa? Karena untuk menindaklanjuti rapor pendidikan di satuan pendidikan ini adalah proses IRBB, identifikasi, kemudian refleksi, benahi perencanaan dan benahi implementasi. Jadi ada 4 komponen yang harus kita follow up. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan perencanaan yang sesuai kebutuhan, need assessment. Kita harus membuat suatu apa yang dikatakan oleh Pak Rudi tadi, survei. Betulkah yang kita lakukan ini betul-betul dibutuhkan atau tidak? Jangan-jangan mubazir begitu. Ketika waktu itu kita minggu tahun lalu numerasi pada rendah, sehingga di sini kita coba untuk bangkit. Peningkatan paling tinggi adalah di numerasinya. Justru ketika diadakanlah festival literasi, sehingga hasilnya gaspol. Ini kita tingkatkan apa paling tinggi. Kemudian tahun ini yang perlu ditingkatkan bahwa kualitas pembelajaran kita yang pernah saya bersyukur dan visi ini tidak berubah kecuali ada perubahan dengan assessment. Nah di sini di visi sekolah ini saya tulis tentang terwujudnya peserta didik yang cakep. Peserta didik yang cakep yaitu apa? Cerdas, aktif, komunikatif, empati dan peduli. Bagaimana cara mewujudkannya adalah melaksanakan pola pembelajaran yang berpusat pada peningkatan kecerdasan intelektual, spiritual dan emosional. Ini cerdas. Kemudian yang kedua, membiasakan peserta didik untuk berkomunikasi secara aktif dan efektif. Nah, ini aktif dan membagi nelayan. Ya. Selanjutnya adalah tentang latar belakang. Ini paling penting. Saya pikir apapun yang kita sampaikan ini latar belakang harus tepat. Rapor pendidikanlah yang menjadi latar belakang kami sehingga perlu adanya peningkatan pada kualitas pembelajaran di satuan pendidikan untuk mewujudkan visi yang ini tadi. Sehingga kata tentang konsisten bagaimana juga peserta didik kita harus juga atasan yang ini adalah pendamping satuan pendidikan ya, bukan pengawas ya. Pendamping satuan pendidikan yang harus pendamping, konsisten pendamping. Ini perlu diganti. Kemudian mempersiapkan praktik kinerja, kemudian penentuan dan pengisian target perilaku berdasarkan rapor pendidikan,
kemudian upaya mempelajari target perilaku ini yang saya pelajari, kemudian pelaksanaan praktik kinerja yang terlihat, dan ini tidak ada ini analisis masalah yang saya buat berdasarkan pendidikan. Jadi identifikasi kita adalah di kualitas pembelajaran. Ini rekomendasi prioritas PBD SMP 7 Kota Bangun tahun 2005. Identifikasi adalah kualitas pembelajaran. Kita konsisten dengan hasil temuan bahwa kualitas pembelajaran kita perlu ditingkatkan. Maka refleksinya adalah kita mencoba melihat metode pembelajaran kita bagaimana. Sama, tapi ini pada program kegiatannya. Ini rekomendasi prioritas juga, sebetulnya yang bersama. Cuma ada analisis masalah, analisis akar masalah dan program kegiatan. Nah inilah yang mungkin menjadi benang merahnya. Kita lihat siswa yang bagaimana yang perlu pendekatan spiritual ada yang pendekatan kecerdasan kinetis, ya kan itu ya, ada pendekatan dengan musik dan beda-beda. Siswa itu beda-beda. Demikian juga guru, ada guru yang pendekatannya harus dengan slow, ada yang gaspol, ada yang gak suruh, tanpa disuruh. Alhamdulillah. Disiplin tanpa diawasi, kreatif tanpa dipuji. Itu saya rasa alhamdulillah masih berjalan. Ya, bentuk kegiatan peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi kami saling belajar di Kombel. Ini di Kombel Pak Bantu. Di Kombel kami belajar saling mengisi lebih kepada pembelajaran pemanfaatan Chromebook. Jadi saling mengisi. Dan alhamdulillahnya pada kemarin seminggu yang datang di tempat saya itu siswa ada semacam lomba mempresentasikan fitur-fitur dari Google. Dan itu kami apresiasi. Orang bapak tahu. Nah itu ya saya nggak tahu.